Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari sini dari kelompok 3 ingin membahas tentang topik konstitusi. Nah, apakah konstitusi itu adalah penting bagi suatu negara ataupun tidak? Nah, di sini kami akan berpendapat berdasarkan dari modul yang kami baca. Dimulai dari Alicia. Baik, saya akan mulai dari pendapat saya. Yang dijelaskan di buku tadi bahwa konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dan konstitusi ini diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Jadi, menurut saya, tanpa konstitusi itu, negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi itu menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, terutama UUD NKRI 1945. UUD 1945 ini sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945. Jadi menurut saya, tanpa ada konstitusi, negara Indonesia ini tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing. Terima kasih. Saya setuju dengan Alicia. Pada intinya, negara Indonesia tanpa adanya konstitusi, yaitu UUD 1945, tidak akan berjalan dengan baik. Bisa dibilang tanpa arah dan tujuan. Karena konstitusi ini merupakan seperangkat peraturan yang bertujuan membangun kewajiban, kekuasaan, dan lembaga lainnya. Dan juga memiliki fungsi sebagai membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi dengan adanya konstitusi, peraturan negara yang dibuat memiliki landasan yang sangat berarti. Fungsi lainnya juga yaitu menjamin hak-hak asasi warga negaranya, sehingga rakyat memiliki hak-hak berkehidupan yang layak sebagai warga dan negara. Saya sependapat dengan Dea dan Alicia. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Sebagaimana yang kita tahu, konstitusi itu memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi menurut saya, jika negara tidak punya konstitusi, ada yang mau menanggapi lagi? Saya setuju juga dengan adanya konstitusi dalam sebuah negara. Jadi ada juga sebuah peristiwa pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang NRI 1945. Didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Terus juga belum ada pemberdayaan rakyat dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter itu tertutup dan adanya praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD ini menjadi kebutuhan bersama oleh bangsa Indonesia. Nah, karena adanya multitafsir, jadi itu masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan
dan menjadikan UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi untuk pemerintah sebagai dasar untuk tidak terjadinya konstitusi di sebuah negara. Seperti itu. Bagaimana jika pendapat kalian? Baik, saya di sini juga akan menanggapi tentang pernyataan dari Alicia dan teman-teman semua. Saya di sini juga setuju mengenai pernyataan bahwa konstitusi itu penting. Kenapa? Karena tanpa adanya konstitusi, sebuah negara akan berantakan dan tidak teratur dengan baik. Bisa terjadi kriminalitas ataupun kesewenangan dalam pemerintahannya. Nah, konstitusi ini ada konstitusi luas dan sempit, di mana konstitusi luas bisa pada Undang-Undang Dasar dan juga pada otonomi daerah. Sedangkan dalam arti sempitnya itu, konstitusinya itu hanya berdasarkan untuk undang-undang. Kurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue bingung aja, terus ngapain lagi nih ya? Stop dulu recording. Oh iya, astaga, gue lupa. Masih di-record? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita akan meneruskan kembali tentang konstitusi. Nah, apakah konstitusi itu penting dan apakah ada negara yang tidak menjalani konstitusi? Dan apa akibatnya jika tidak menjalankan konstitusi tersebut? Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pentingnya konstitusi atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dapat bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada dasarnya itu, status naturalisnya itu bagaikan serigala, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengamplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Jadi itulah yang melatar belakangi pemikiran bahwa negara itu harus membutuhkan konstitusi. Ya, jadi pemikiran Hobbes ini memang tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya waktu kerajaan Inggris. Di Inggris itu tidak memiliki konstitusi tertulis. Inggris juga tidak memiliki konstitusi baik tertulis maupun dirumuskan. Kerajaan Inggris adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Ia hanya memiliki apa yang dikenal sebagai konstitusi yang tidak dikodifikasikan. Dengan demikian, satu-satunya konstitusi Inggris yang ada adalah seperangkat aturan dan peraturan yang dibentuk oleh jurisprudensi dan hukum dan oleh berbagai perjanjian dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh kerajaan Inggris. Konstitusi yang tidak beraturan ini sebagian besar telah dikembangkan dari hukum Inggris yang bersejarah, karena banyak prinsip pendirian dan undang-undang dasarnya kembali ke piagam dan tagihan yang dibuat oleh Parlemen Inggris jauh sebelum penciptaan kerajaan Inggris.